Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mengganggu waktunya sebentar untuk saya wawancara. Bisa Pak? Siap, siap. Ini wawancara saya terkait dengan etika dan wujudkan moral. Saya akan menanyakan yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudkan moral yang terjadi di SDG Aliza. Kalau untuk identifikasi kasus-kasus, Ya. kalau kasus itu sekiranya ada di dalam kelas, ya Ya. itu berarti nanti orang pertama yang harus tahu adalah wali kelasnya. Nanti setelah kalau tersampaikan ke wali kelasnya, itu kemudian langsung dinaikkan ke Korjen. Korjen ini adalah koordinator yang kemudian membawahi semua jenjang di kelas tersebut, di kelas-kelas tertentu. Jadi kalau Korjen itu, kalau itu pun belum mampu untuk kemudian di backup atau difasilitasi, nanti mereka akan bawa ke ranah manajemen. Manajemen ini ya struktur sekolah itu, ada waktu siswaan di situ, ada waktu kurikulum, sarana dan prasarana, termasuk kepala sekolah di dalamnya. Kita akan kemudian komunikasi terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, baik di tingkat wali kelas, korjen, kemudian sampai ke manajemen. Dan kalaupun memang sekiranya itu tidak mampu diselesaikan di tingkat struktur sekolah atau manajemen itu, maka kemudian ini akan kita coba sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dalam hal ini ke yayasan. Kalau sekiranya persoalannya itu antar murid dan guru umpamanya, karena ada hal-hal yang pasti itu tidak bisa kita hindari. Kemudian orang tua pun punya alur komunikasi, tidak serta-merta langsung orang tua sekiranya mendiskusikan dengan orang tua yang lain barangkali untuk kemudian tapi kami punya alur komunikasi, yakni kalau persoalannya dengan guru yang bersangkutan maka bisa langsung dikomunikasikan kepada kita dengan kepala sekolah. Jadi saya kira kalau bentuk-bentuk identifikasi kurang lebih seperti itu, dan tentunya selain melalui alur itu ya ada hal-hal yang mungkin barangkali langsung kita lihat secara kasat mata, entah pada saat melakukan supervisi, monitoring. Nah, soalnya pasti ada hal-hal yang mungkin barangkali kita langsung dapati di lapangan dan itu langsung ditindaklanjuti. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya lanjut lagi di pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Kalau saya memang semenjak kami jadi kepala sekolah, yang kami bangun adalah komunikasi itu. Jadi komunikasi, karena kadang ada hal-hal yang kemudian terlihat sebagai sebuah kebijakan, tapi karena itu hanya disampaikan kepada orang tua atau siapapun itu yang kemudian meminta kebijakan tersebut, maka orang lain itu melihat bahwa itu sebagai suatu kelonggaran untuk si orang tua yang meminta kebijakan tersebut. Padahal sebenarnya kalau dikomunikasikan maka kemudian itu kita akan bisa mencari jalan keluar sama-sama. Ya, intinya kami pengen di sini ada bangun komunikasi agar kemudian tidak terjadi salah paham antara kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pihak sekolah kepada orang tua yang meminta kebijakan tersebut. Meskipun sama-sama ada dua orang yang kemudian datang kepada kami, yang satunya mungkin barangkali dengan persoalan yang sama, dengan maksud dan tujuan yang sama, tapi yang satu dilakukan dengan cara komunikasi, yang satu tidak komunikasi, akhirnya kan berbeda persepsi. Kok yang itu bisa, kok saya tidak bisa, sedangkan persoalannya sama. Padahal kalau sama-sama ingin komunikasi, insya Allah kami tidak akan membeda-bedakan siapapun itu. Yang penting mau komunikasi, menyampaikan persoalannya kepada kami. Insya Allah kami akan memberikan kebijakan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Contoh,
kalau sekiranya dia minta izin agak lama, ya kita minta komunikasikan dengan wali kelasnya terkait dengan pelajaran-pelajaran apa yang kemudian harus tetap dilaksanakan, tetap dijalankan selama masa izin itu. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan satu contoh. Saya tambah lagi untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang mungkin biasa Bapak lakukan selama ini? Dan memang yang kita bangun di sini adalah bagaimana setiap guru di sini itu kita bangun untuk bisa menyelesaikan persoalannya masing-masing. Jangan serta-merta ada persoalan langsung dilemparkan ke korjennya umpamanya, atau langsung dilemparkan ke mana. Tapi bagaimana guru itu melatih dirinya untuk bisa menyelesaikan persoalan baik di jenjang kelas, di jenjang di grup-grup orang tua. Saya kira kan banyak kalau di grup-grup orang tua itu terkait dengan persoalan-persoalan yang atau dinamika yang ada dalam kelas. Jadi kurang lebih alur-alurnya seperti itulah. Terima kasih banyak Pak. Yang selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang saya anggap paling penting itu adalah komunikasi itu. Saya pengen ketemu dengan orang tua, artinya jangan hanya kemudian menyampaikan lewat WA, jangan kemudian hanya lewat telepon, karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diungkapkan atau khawatir nanti maksud dan tujuan dari apa yang kita ingin sampaikan itu tidak sampai kalau melalui WA atau melalui telepon. Saya pengen kita ketemu dan kemudian disitu akan kita jelaskan kenapa sampai kebijakan ini dijalankan. Kalaupun memang kebijakan ini sudah dijalankan, kira-kira apa konsekuensinya yang kemudian harus di dalam tanda kutip diwaspadai oleh orang tua. Yang saya selalu katakan bahwa kami pihak sekolah itu tidak pernah mau menghalangi rencana orang tua. Hanya saya kalau orang tua mau datang, kita akan komunikasi dan saya sampaikan konsekuensinya dan batasan-batasan tertentu. Terima kasih Pak. Selanjutnya, tadi pengambilan keputusan sekarang, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan pertama itu kalau saya tadi mulai dari contoh perizinan itu rata-rata orang tua yang datang ke sini itu dia sudah beli tiket duluan. Dia sudah beli tiket duluan atau dia sudah punya planning duluan lah sebelum ke sini. Kita pengennya itu ke sini dulu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sekolah, baru kemudian merencanakan sebuah agenda keluarga atau agenda apapun itu. Jadi itu tantangan pertama ya. Jadi kalau posisinya sudah seperti itu kita ya dilema. Kalau tidak diizinkan, sayang sudah direncanakan, tiketnya sudah ada dan sebagainya. Dan kalau diizinkan ya itu tadi, kita tetap mengizinkan, tidak pernah menghalangi agenda orang tua, tapi dengan catatan-catatan dan batasan-batasan tertentu. Itu tantangan-tantangan yang kedua. Kemudian yang kedua, tidak sedikit juga kalau saya beri contoh perizinan itu tidak sedikit dari orang tua yang kemudian setelah berangkat itu tambah-tambah izin. Ini yang kemudian bisa menjadi perhatian juga. Ya, tapi alhamdulillah beberapa semester terakhir ini kami kuatkan ya. Kami selalu sosialisasi ke orang tua terkait dengan pentingnya kehadiran di sekolah. Selanjutnya mungkin apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apakah Bapak pada saat menyelesaikan kasus ini apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal jadi untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam menangani kasus dilema etika ini? Baik, sebenarnya dalam sepekan itu kami telah mengagendakan itu rapat-rapat ya, mulai dari rapat tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Nah, di rapat-rapat itulah adalah sarana untuk kemudian menyampaikan persoalan-persoalan atau dinamika yang didapatkan oleh guru di kelas atau didapatkan oleh guru di grup-grup orang tua dan melalui pesan-pesan itu. Jadi
kalau di sini yang selama ini sudah kami jalankan, contohnya kalau hari Senin itu ada rapat antar jenjang. Jadi contoh kelas 1 semua rapat dengan wali kelas 1. Setelah itu nanti di hari Selasa perwakilan atau porjen ini mereka akan kemudian rapat dengan porjen yang lain dan para manajemen untuk kemudian menyampaikan persoalan-persoalan yang didapat di rapat hari Senin itu. Nah, kemudian di hari Senin, di rapat hari Selasa itu nanti kemudian kita akan tindak-lanjuti di rapat hari Jumat untuk kemudian menyampaikan hal-hal. Tapi itu tadi, kalau sekiranya sudah bisa diselesaikan di tingkat jenjang itu sudah tidak akan sampai ke manajemen. Kalau begitu pun kalau sudah diselesaikan di tingkat korjen itu sudah tidak akan sampai ke struktur atau ke manajemen. Menarik sekali Pak ya terkait dengan kasus-kasus yang didapat tangani di SD Al-Izzah. Saya lanjut lagi mungkin Pak, adakah seseorang atau misalnya faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada yang membantu Bapak ataukah mungkin ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Baik, sebenarnya kalau mau jujur-jujuran saya tuh sangat beruntung sekali kemudian diamanahi sebagai kepala sekolah dengan guru-guru yang sebagian besar sudah ready. Artinya itu menurut saya faktor yang sangat membantu sekali. Artinya guru-guru yang sudah ready ini atau bisa dikatakan guru-guru yang sudah senior ini itu mereka lebih kemudian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga dengan adanya guru-guru ini itu saya tidak terlalu sering dalam tanda kutip ketemu dengan orang tua untuk menyelesaikan persoalan, karena hal-hal itu kemudian sudah diselesaikan oleh guru-guru yang bersangkutan di jenjang yang lebih awal gitu. Itu faktor utama yang saya rasakan, yang saya sangat harapkan ya, itu suatu yang syukuran bagi saya karena di backup oleh guru-guru yang artinya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau dilema yang kemudian dihadapi oleh sekolah. Terakhir Pak, pertanyaan saya, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang mungkin Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, jadi segala sesuatu ada hikmahnya. Dan sampai pada titik seperti ini dari persoalan-persoalan yang kemudian tadi ditanyakan itu pun ada hikmahnya, dan disinilah kemudian saya sangat-sangat belajar bagaimana kemudian mengambil suatu kebijakan itu tanpa kemudian memandang kedekatan, kemudian memandang mungkin berkali pertemanan, kemudian memandang apapun itu, karena kapan-kapan kebijakan itu dikeluarkan berdasarkan hal-hal itu, maka itu pasti akan menimbulkan kekacauan ya, akan menimbulkan ketidakstabilan dalam ranah sekolah maupun ranah orang tua. Jadi murni betul-betul setiap orang yang kemudian ketemu dengan kami di sini itu kami menganggap bahwa semua adalah orang tua murid, semua adalah konsumen yang kemudian kita harus layani dengan cara-cara yang sama, kemudian tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih banyak Pak untuk wawancaranya hari ini. Saya sangat senang dengan hasil wawancara yang saya dapat. Semoga bisa sukses di SD Al-Izzah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Iksan, saya mohon maaf mengganggu waktunya sebagai Kepala Sekolah SMP Al-Izzah. Ada beberapa pertanyaan dari wawancara yang akan saya lakukan hari ini. Baik, mungkin Bapak bisa menjawab dengan baik Pak ya? Siap, insya Allah. Untuk pertanyaan saya yang pertama Pak, selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Iya, baik. Biasanya kan kasus-kasus yang terjadi di lingkup sekolah itu,
biasanya ada dua kasus yang selama ini kami hadapi. Pertama adalah kasus dari kubu peserta didik atau siswa. Maka dilema etika perlu penanganan khusus sesuai dengan tahapannya. Tahapan dalam artian yang sudah berjalan di sekolah kami adalah ketika kasus itu terjadi di kelas dan itu merupakan kasus yang ringan, maka diselesaikan oleh wali kelas. Namun ketika kasus itu dianggap tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas secara pribadi, maka kami melibatkan guru BK biasanya. Dan ketika guru BK sudah menyelesaikan ataupun mungkin tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut, nanti langkah terakhir adalah ditangani langsung oleh Wakasis bagian kesiswaan. Itu yang selama ini kami terapkan. Namun misalnya apabila ada permasalahan pada kubu guru atau pendidik maupun tenaga kependidikan, saya biasanya selama ini yang kami lakukan adalah saya koordinasi dengan manajemen. Dalam hal ini adalah wakil-wakil kepala sekolah. Terlebih dahulu tentunya saya selalu memanggil wakil kepala sekolah untuk berdiskusi, meminta masukan. Saya juga biasanya kalau kasusnya yang perlu berkoordinasi dengan pihak komite, biasanya juga saya ajak komunikasi agar kemudian kasus tersebut bisa diselesaikan bersama-sama begitu. Terima kasih banyak Pak. Pertanyaan pertama. Yang kedua Pak, selama ini kan Bapak bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama Pak ya, misalnya kepentingan yang mengandung kebajikan dan juga kepentingan ini sama-sama benar. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Memang biasa kita hadapi kasus-kasus yang seperti itu. Saya pribadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa biasanya saya mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak, baik itu anak-anak, kemudian juga guru-guru yang terlibat dan juga wakil kepala sekolah. Sehingga resiko dari suatu keputusan itu pasti kita tahu bersama akan ada juga yang tidak setuju, atau ada juga keputusan itu yang tidak disukai oleh guru tersebut. Namun bagaimanapun itu kasus tersebut harus diputuskan, harus diselesaikan. Bagi saya senantiasa mengambil langkah, mengambil resiko yang paling terkecil. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga mungkin Pak. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak mungkin bisa lakukan yang selama ini Bapak menangani kasus? Langkah-langkah tadi itu seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa saya senantiasa berkomunikasi dengan yang lain, karena kasus tersebut mau tidak mau memang harus banyak rekan kerja kita yang kita libatkan untuk mencari sumber informasi. Kemudian saya mengambil resiko yang terkecil dan prosedurnya yang diambil sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Kalau misalnya kasus tersebut dilanggar oleh guru, maka kita mengacu ke aturan kepegawaian. Tapi jika kasus tersebut dilakukan oleh peserta didik, maka kita mengacu kepada peraturan sekolah atau tata tertib yang ada di sekolah yang sudah disosialisasikan ke orang tua dan siswa. Terima kasih Pak. Menarik sekali jawaban dari Bapak ya terkait langkah-langkahnya dan penanganan kasusnya. Saya beralih ke pertanyaan keempat Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita kembali ke tadi ya, kita tidak bisa pungkiri kita meminta pendapat orang lain, tapi juga kita harus pikirkan jangan terlalu banyak meminta pendapat, karena ini yang akan membuat kita bimbang untuk memutuskan suatu keputusan. Saya biasanya hanya cukup diwakili oleh beberapa manajemen atau wakil kepala sekolah. Kalau bisa misalnya libatkan komite, itu biasanya yang kami lakukan, sehingga saya bisa mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang paling efektif sih sebenarnya pengambilan keputusan itu berdasarkan aturan yang ada, itu yang paling efektif.
yang menurut saya begitu. Terima kasih Pak. Kita lanjut lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang paling menantang itu adalah terkait misalnya keputusan tentang tenaga pendidik dan kependidikan. Saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraan misalnya. Sampai saat ini kan gaji guru misalnya belum sesuai dengan UMR. Ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri ketika saya mengambil keputusan. Biar bagaimanapun kan ujung tombak pendidikan itu adalah seorang guru gitu. Bagaimana guru yang honorer ini belum sejahtera, ini kemudian menjadi permasalahan bagaimana agar guru tersebut bisa saling tidak setara dengan ya minimal sesuai dengan UMR gajinya. Ini tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan sedikit demi sedikit. Tentu yang diharapkan adalah gaji guru ini sesuai dengan UMR. Terima kasih Pak. Mungkin saya lanjut lagi ya pertanyaannya Pak. Silakan, Bu. Apakah Bapak dalam memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat dalam penyelesaian kasus ini, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang mungkin Bapak jalankan di sekolah untuk terkait penyelesaian kasus yang terjadwal ataupun yang penyelesaian di tempat? Iya, baik. Terkait kasus ini saya rasa disesuaikan dengan kondisi yang ada ya, tergantung kasusnya. Kalau misalnya kasusnya anak-anak misalnya baku pukul misalnya, itu kan harus sesegera mungkin harus diselesaikan di tempat itu. Dalam artian tidak boleh terlalu lama, harus segera diselesaikan, koordinasi dengan wali kelas, koordinasi dengan bagian kesiswaan, dan juga harus sesegera mungkin disampaikan ke orang tua agar tidak berlarut. Namun kalau ditanya terkait jadwal, terkait misalnya kasus guru, tentu memang menyesuaikan dengan waktu yang ada itu. Karena kasus guru itu harus banyak informasi yang perlu kita gali sehingga nanti dalam pengambilan keputusannya itu pas, tidak ada yang dirugikan begitu. Jadwalnya disesuaikan dengan waktu saya begitu. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Mungkin Bapak punya seseorang atau faktor-faktor apa yang mungkin yang membantu Bapak mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tentu kalau kita sebagai orang Islam ya, yang menjadi panutan kita dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan itu adalah Rasulullah SAW. Tentu setiap kasus yang ada harus kita musyawarahkan dengan baik, kemudian mengambil keputusannya dalam kondisi tidak marah. Nah itu yang saya ikuti. Kemudian juga saya dalam mengambil keputusan itu pihak yang membantu saya adalah rekan-rekan saya sebagai manajemen dan juga pimpinan saya sebagai ketua yayasan. Itu rekan-rekan yang membantu saya dalam mengambil keputusan dalam setiap kasus biasanya gitu. Terima kasih Pak. Satu lagi mungkin Pak, pertanyaan terakhir, semoga Bapak tidak bosan yang menjawab. Tidak apa-apa. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan ya Pak ya, sangat menarik sekali terkait bagaimana Bapak menangani kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Mungkin pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak petik dari pengalaman atau mengambil keputusan terkait dengan dilema etika tadi? Ini kan sebenarnya ketika kita memutuskan sesuatu, kita sedang belajar dari orang tersebut yang bisa sebagai korban, bisa juga sebagai pelaku ya dalam kasus-kasus yang kita putuskan. Tentu pelajarannya adalah
dalam setiap kasus itu kita tidak hanya terpaku pada aturan lembaga saja sebenarnya, karena memang kita apalagi sebagai seorang pemimpin perlu bijak, bijak dan arif lah ketika memutuskan sesuatu. Maka perlu diperhatikan segala sisinya. Ketika kita putuskan, bagaimana dia nanti ketika diputuskan ini akan mengganggu pekerjaannya atau tidak, mengganggu psikologinya atau tidak, atau mengganggu kinerjanya atau tidak, atau bahkan mungkin mengganggu dia nanti ketika dia kembali ke keluarganya. Ini pelajaran, karena tidak semua kasus itu dipukul rata, konsekuensinya harus kita gali. Informasi-informasi yang cukup detail, cukup lengkap, sehingga sekali lagi ketika mengambil keputusan ataupun kebijakan efeknya atau mudaratnya tidak banyak dibandingkan manfaatnya. Oke, kasih banyak Pak. Banyak sekali pertanyaan yang saya ajukan. Mohon maaf Pak ya sudah merepotkan. Semoga dalam kedepannya Bapak bisa lebih ada peningkatan atau mungkin lebih baik lagi untuk mengambil keputusan. Saya banyak belajar dari hasil wawancara yang Bapak jawab tadi. Semoga juga saya bisa lebih banyak lagi belajar dari pengalaman-pengalaman yang Bapak sudah lakukan di sekolah Bapak. Oke. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.